Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan dan makin perkasa dengan meninggalkan level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,09% di level 16.275 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat menguat ke 16.241 per dolar Amerika, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka menguat di 0,58% di level 15.250 per dolar Amerika Serikat. Rupiah kembali perkasa di tengah indeks dolar Amerika melemah di 0,02% di angka 97,84 di Rabu pagi. Sebelumnya di Selasa, indeks dolar Amerika turun dalam di 0,57% ke angka 97,84 yang merupakan level terendah sejak 17 Maret 2022 atau awal perang Rusia-Ukraina. Pelemahan dolar Amerika terjadi setelah Gubernur The Fed Jerome Powell menyatakan pemangkasan suku bunga belum akan dilakukan dalam waktu dekat sambil menunggu kepastian terhadap dampak kebijakan tarif Presiden Trump. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.284, kemudian terhadap euro di Rp18.975, pound sterling di Rp22.195, kemudian terhadap yen Jepang di Rp112,19. Beralih ke informasi komoditas, harga batubara mengakhiri rally dengan catatan pelemahan 2,7%, di mana harga emas koreksi dalam ke level terendah 2 pekan di tengah gencatan senjata Israel dan Iran. Sementara harga minyak mentah menguat usai turun tajam di perdagangan Selasa. Harga batubara akhirnya ambruk setelah rally panjang 9 hari terakhir dengan penguatan hingga 6,7%. Harga batubara melemah di tengah China meningkatkan ekspor 13% dari Januari hingga Mei karena pasokan melimpah, sementara impor turun 8%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa tutup di $109,9 Amerika per ton atau turun 2,7%. Harga emas koreksi dalam ke level terendah dalam 2 minggu usai gencatan senjata antara Israel dengan Iran mengikis permintaan aset safe haven. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia anjlok 1,33% di level $3.323,75 Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot masih melemah 0,03% di posisi $3.322,80 Amerika per troy ounce. Harga minyak naik tipis di Rabu setelah mengalami penurunan tajam dalam 2 sesi perdagangan sebelumnya. Seiring investor menilai sejauh mana gencatan senjata antara Iran dan Israel dapat bertahan. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 1,1% di $67,89 Amerika per barrel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat naik 1,1% di $65,08 Amerika per barrel. Sebelumnya di Selasa, Brent tutup level terendah sejak 10 Juni dan WTI sejak 5 Juni sebelum Israel meluncurkan serangan mendadak terhadap fasilitas militer dan nuklir utama Iran 13 Juni. Dari berbagai sumber, ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana minyak WTI menguat di 1,69% di level $65,75 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,50% di level $14.985 Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,34% di level $3.345 Amerika per troy ounce. Sementara SPO menguat di 0,50% di level Rp3.976 Malaysia per tonnya. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai ketidakpastian global dan pergerakan dana yang tidak terprediksi masih menciptakan volatilitas pasar. OJK tetap menyiapkan langkah antisipatif jika volatilitas kembali meningkat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah 0,44% di level 6.838 di sesi pertama perdagangan Rabu 25 Juni 2025. Dalam sepekan, IHSG sudah melemah 3,95% dan year to date melemah 3,55%. IHSG melemah di tengah sentimen negatif global yang masih mendominasi. Koreksi dalam yang terjadi pada IHSG ikut menjadi perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, gejolak geopolitik global masih berlangsung dan memberi tekanan pada pasar, termasuk indeks harga saham gabungan atau IHSG. Akan tetapi pelaku pasar kini dinilai sudah lebih matang dalam mencerna kondisi tersebut, sehingga tidak lagi bereaksi secara panik. Yang tidak terprediksi masih menciptakan volatilitas pasar. Perang di Ukraina belum usai, konflik Gaza tidak membaik. Kini ditambah risiko dari ketegangan antara Iran dan Israel. Selain itu, perang dagang yang terus berlanjut menunjukkan bahwa kondisi objektif belum banyak berubah, sehingga intensitas risiko dari berbagai konflik tersebut bisa meningkat dan berdampak pada pasar. Dalam menghadapi kondisi ini, OJK tetap menyiapkan langkah antisipatif jika volatilitas terus meningkat. Salah satunya adalah kebijakan auto hold yang tetap diaktifkan jika terjadi goncangan harga yang terlalu cepat ke bawah. Selain itu, OJK masih membatasi praktik short selling untuk menjaga stabilitas pasar. Di sisi lain, OJK mendorong kehadiran investor institusional seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga BUMN untuk memperkuat struktur pasar modal. Berbagai sumber untuk ID Action. Keinformasi emiten pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO melakukan transaksi afiliasi berupa kontrak penggandaan jasa MUD Logging Unit atau MLU dengan PT Pertamina Drilling Services Indonesia di 24 Juni 2025 lalu. Transaksi ini juga akan membuat rencana kerja pengeboran tetap berjalan sesuai dengan lini masa yang sudah ditetapkan. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO menaikkan kontrak pengadaan jasa Mud Logging Unit atau MLU beserta kelengkapannya untuk pengeboran, kerja ulang dan reparasi sumur di area atau proyek PGEO dengan basis Call of Order yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Drilling Service Indonesia atau PDSI. Transaksi ini dilakukan dengan metode penunjukan langsung dalam rangka sinergi Pertamina Group. Persero memiliki hubungan afiliasi dengan PDSI, di mana keduanya adalah anak usaha yang dikendalikan secara tidak langsung oleh PT Pertamina Persero. Kontrak jasa Mud Logging Unit atau MLU beserta kelengkapannya untuk area atau proyek PGEO yang berlangsung di 2025 hingga 2028 memiliki nilai sebesar 24,32 miliar rupiah atau 0,0720% dari ekuitas PGEO. Transaksi ini dilakukan berdasarkan beberapa alasan, diantaranya pelaksanaan pengadaan kontrak yang mengacu kepada pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan PGEO dan PDSI, yang memang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan jasa MLU beserta kelengkapannya. Jasa Mud Logging Unit dibutuhkan guna mendukung rencana kerja pengeboran dan kurs PGEO tahun 2025 sampai dengan 2028. Manajemen PGEO mengatakan transaksi ini memberikan manfaat berupa efisiensi harga yang didapatkan dari well cost termasuk tarif harian operasi, mobilisasi, dan demobilisasi yang lebih murah untuk setiap pengeboran di area atau proyek perusahaan. Selain itu, transaksi ini juga membuat rencana kerja pengeboran tetap berjalan sesuai dengan lini masa yang sudah ditetapkan. Transaksi ini juga memungkinkan pekerjaan pengeboran eksplorasi maupun make up well tetap berjalan sesuai program kerja yang sudah disusun. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita lanjutkan kembali di second session, pemirsa. Saya akan coba sampaikan update pergerakan dari saham PGEO di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa update pergerakan saham PGEO di sepanjang perdagangan hari ini. Di 24 Juni ditutup di level 1325, pembukaan di 1350, 950 mengalami penguatan di hingga ke 1370 pemirsa, dan tampaknya ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Penguatan lebih ke arah terbatas hingga penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi sempat melemah ke 1325, kemudian pembukaan sesi kedua lebih cenderung kembali mengalami penguatan dan beberapa saat di jelang penutupan juga sempat melemah. Hari ini atau sejauh ini melemah di penutupan di 1320 di 0,38%. Grafis selanjutnya
Pergerakan saham PGO dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami kenaikan signifikan pasca tertekan di perdagangan Maret dan April. Ada trading halt saat itu di 730-an di Maret. Kemudian April kembali mengalami tekanan dan kemudian berbalik menguat signifikan hingga ke 1.610. Pasca menyentuh level ini, PGO lebih cenderung tertekan hingga kembali ke 1.300-an. Grafis selanjutnya dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya ada di kisaran di 26.78 kali, PSR di 827 kali, PBV di 1.65 kali, dan PCFR di 10.83 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah setelah menembus di atas level 6.900-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.